Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kisah teladan Rasulullah SAW kali ini sudah di bagian yang kedua. Kita akan mengisahkan tentang tangisan kerinduan. Jika kita mau membaca kembali sejarah tentang keseharian hidup Rasulullah SAW, tentu kita akan mudah untuk membuka pintu mata hati kita. Kita akan melihat betapa sangat sederhana keseharian hidup keluarga Rasulullah SAW. Jangankan memenuhi kebutuhan menengah, untuk makan sehari-hari pun terkadang keluarga Rasulullah SAW sering mengalami kesulitan. Padahal Rasulullah SAW ini manusia istimewa, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Rasulullah SAW meminta kekayaan, pasti akan segera Allah kabulkan. Tapi Rasulullah tidak memikirkan itu. Namun yang sangat mengagumkan, dalam keadaan yang sangat sederhana itu, keluarga Rasulullah SAW tidak pernah menganggap hal tersebut sebagai penghalang untuk berdakwah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat menziarahi pemakaman kaum muslimin. Saat keluar dari pemakaman, beliau bersabda, "Semoga keselamatan terlimpahkan atas kalian penghuni kubur kaum mukminin. Dan sesungguhnya insya Allah kami akan bertemu dengan kalian. Sungguh aku sangat gembira seandainya kita dapat melihat saudara-saudara kita." Para sahabat yang berada di sekeliling Rasulullah SAW merasa heran terhadap sikap beliau. Bukankah beliau tidak memiliki saudara kandung? Bukankah orang-orang terdekat beliau adalah para sahabat? Bukankah para sahabat sedang berada di samping beliau? Lalu siapa yang beliau rindukan? Para sahabat pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, "Tidakkah kami semua adalah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kamu semua adalah sahabatku. Sedangkan saudara-saudara kita ialah mereka yang belum berwujud." Sahabat bertanya lagi, "Bagaimana engkau dapat mengenali mereka yang belum berwujud dari kalangan umatmu, wahai Rasulullah?" Beliau Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat, "Apa pendapat kalian? Seandainya ada seorang laki-laki mempunyai seekor kuda yang berbulu putih di dahi serta di kakinya, dan kuda itu berada di tengah-tengah sekelompok kuda hitam yang sangat hitam, apakah dia akan mengenali kudanya itu?" Para sahabat kemudian menjawab, "Sudah tentu, wahai Rasulullah." Beliau Rasulullah SAW bersabda lagi, "Maka mereka datang dalam keadaan muka dan kaki mereka putih bercahaya karena bekas air wudhu, dan aku telah menanti mereka di telaga Kautsar." Perhatikanlah sabda Rasulullah SAW tadi. Sungguh aku sangat gembira seandainya kita dapat melihat saudara-saudara kita. Betapa bahagianya jika kita termasuk yang beliau rindukan, yang beliau menjadi gembira karena berjumpa dengan kita. Beliau merindukan kita, bahkan beliau sampai mengungkapkan rasa rindu itu kepada sahabat-sahabatnya. Apakah kita termasuk umat yang dirindukan Rasulullah SAW? Sudahkah kita memantaskan diri untuk dirindukan Rasulullah SAW? Sudahkah kita memantaskan diri ketika kelak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Dengan kondisi kita saat ini, kita sering lalai dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita sering mengabaikan syariat-syariat Nabi Muhammad SAW. Kita sering membuat Rasulullah SAW melihat kita dalam keadaan lalai. Kita sering membuat Rasulullah SAW menangis karena perilaku kita. Kita sering menggunakan lisan kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita sering menggunakan lisan kita
untuk sesuatu yang melukai hati Nabi Muhammad SAW? Sudahkah lisan kita gunakan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Sudahkah lisan kita gunakan untuk menyampaikan dakwah-dakwah baginda Nabi Muhammad SAW? Apakah kita selalu mensisipkan nama beliau yang begitu mencintai kita di dalam doa-doa kita? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya umat yang dirindukan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita untuk selalu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kita untuk meneruskan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang selalu menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW dengan perilaku dan akhlak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan untuk kita semuanya untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang selalu menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, bukan membuat Rasulullah bersedih. Semoga kita selalu bertambah rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW dan bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, duriya-durianya, dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin.